Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat dan hidayah kepada kita sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Kedua, salawat dan salam mari kita panjatkan kepada pimpinan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat dibawa ke zaman penuh berkat serta nikmat ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang hasil resum pada materi hari pertama. Materi hari pertama adalah peminat yang masuk UIN Maliki dari jumlah 78.430 peserta, dan bahwa kita telah menyisihkan menjadi 3.751, menyisihkan satu orang yang menyisihkan 21, dan kita menerima melalui jalur penerimaan jalur mahasiswa baru program studi yang terverifikasi internasional maupun yang terverifikasi internasional sejak tahun 2008 sudah mengadopsi atau sudah mendapatkan sertifikasi SMM ISO 9 2000, kemudian 91 atau 2001 atau 2008 dan 9 SMM ISO pada 2001 dan 2015. Kemudian pada tahun 2020 kemarin ada 4 program studi yang sudah mendapatkan sertifikasi. Energinya adalah berpredikat dan juga predikat baik teman-teman mahasiswa. Sangat saya bangga dan teman-teman yang saya banggakan, dan tidak kalah pentingnya dari upaya internasional universitas itu adalah mendorong dosen dan juga mendorong mahasiswa untuk melakukan publikasi hasil riset dalam proses internasional maupun jenjang internasional berreputasi, alasan ilmiah untuk kompetisi nasional dan internasional maupun untuk melakukan riset. Kita semua sudah tepat dan benar memilih kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, karena kampus ini memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan. Dan untuk program studi Islam, ajaran Islam terutama kalinya sekali ini kita adalah berjuang menegakkan Islam di jalan Allah melalui kompetisi Islam, yaitu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang kita cintai. Ini semua jadi tadi sudah dijelaskan maupun bidang akademiknya. Sekarang Dr. Ahmad Fathah Yasin yang secara saya resum materinya. Ada 3 jantung yang nanti akan banyak memvalidasi kegiatan-kegiatan mahasiswa selama mahasiswa studi dan belajar di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Perlu kita ketahui, menjadi mahasiswa UIN Malang itu tidak gampang, termasuk the best, artinya manusia-manusia pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai macam jalur yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Wakil Rektor 1 bidang akademik. Karena kita adalah material, artinya manusia yang lolos dan masuk malam ini, maka kita semua mahasiswa UIN mahasiswa UIN Maulana Malik Malang Ibrahim, untuk sementara waktu silakan kita bayangkan seperti Kamboja, seperti apa kampusnya yang tadi sudah dijelaskan. Selain gambar-gambar Makkah, halaman dan sebagainya, untuk sementara waktu kita bayangkan dulu. Nanti pada saatnya insya Allah kalau sudah selesai, kita bisa bertemu dengan kampus yang kita cintai, dan kampus ini memang sangat sejuk, rindang, dan untuk dijadikan tempat belajar. Karena itu segala masa baru UIN Maulana Malik Malang Ibrahim sebagai bidang akademik dan kemahasiswaannya mengajak bahwa mahasiswa baru itu harus mengupayakan diri dari tekanan mental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, UIN Malik Ibrahim menyediakan berbagai macam
fasilitas kegiatan kemahasiswaan, menyiapkan secara mental spiritual orang yang memiliki mental spiritual. Indikatornya ada 3, yaitu berpikir ilmiah, perguruan tinggi karena itu harus memiliki ilmiah. Mahasiswa harus punya kemampuan berpikir ilmiah, adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu pengetahuan keagamaan yang memakainya. Kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan kampus-kampus yang lain, bahwa kita semangatnya adalah dipengaruhi oleh semangat yang menegakkan Islam, melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Karena itu sekali lagi, berpikir ilmiah adalah masyarakat berpikir ilmiah dan juga menjadi ilmu bagi mahasiswa dan juga menjadi manusia-manusia yang berilmu di antara mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Oleh karena itu, maka lebih baik dan lebih tingkat posisinya adalah kita adalah termasuk dari sebagian macam mahasiswa pilihan yang dapat lolos atau terseleksi baik dengan berbagai macam jalur, yaitu dimulai dengan jalur SNMPTN, SPAN-PTKIN, ada juga mandiri, ada juga yang SBMPTN. Nah, gitu. Nah, lanjut yang materi kedua. Nah, materi kedua ini apakah itu DEMA? Nah, DEMA adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa, merupakan organisasi intrakampus OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Dan adapun fungsi DEMA sebagai melaksanakan program organisasi, sebagai lembaga mengkoordinasikan dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan adapun tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas, melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswaan. Nah, Kementerian DEMA Universitas, kegiatan kemahasiswaan ini tidak mungkin dilaksanakan sendiri-sendiri, harus ada beberapa kementerian kemudian menjabarkan, menerjemahkan keinginan-keinginan kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa agar semua yang dimaksudkan sebagai upaya pengembangan soft skill dari mahasiswa UIN Malang. Nah, ada berapakah kementeriannya? Ada 6 kementerian. Kementerian Dalam Negeri mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan di lingkungan internal UIN Malang. Nah, Kementerian Luar Negeri untuk gerak-gerak langkah eksternal. KIA ada KLN yang mengkomunikasikan lembaga-lembaga di UIN Malang dengan internal. Tapi kita berusaha kuat untuk secara eksternal. Nah, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik lebih kepada pengembangan atau kajian yang terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Sebagai mahasiswa kita tidak hanya belajar satu sisi, kita juga harus belajar memperkuat dari segala sisi sehingga kita menjadi pribadi yang mulai multitasking. Nah, gitu kalau Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Nah, Kementerian Agama untuk upaya berkolaborasi dengan kampus yang ulul albab dan ada integritas ilmuwan antara lain sains dengan agama. Integrasi itu adalah kita menemukan dengan titik-titik kemudian menjadi kekuatan kita sebagai ihsan dan insan. Nah, selama satu periode DEMA ke depan memiliki program kerja sebagai prioritas, yaitu sahabat desa. Jadi itu memiliki ataupun meningkatkan terkait kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang nantinya akan dikolaborasikan dengan UKM atau Senat Mahasiswa. Nah, atau enggak kita juga bisa membuat program Sapa Sekolah yang membantu atau mempromosikan kepada sekolah-sekolah di UIN Malang. Gitu. Nah, untuk UKM adalah
Unit kegiatan mahasiswa. Nah, kedudukan unit kegiatan mahasiswa adalah organisasi pengembangan kegiatan minat bakat dan keterampilan mahasiswa di tingkat universitas sesuai dengan pengembangan bakat minat keahlian. Subsidi kelembagaan non-struktural tingkat universitas. Fungsi unit kegiatan mahasiswa UKM adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan secara spesifik untuk pengembangan bakat, minat, dan keahlian mahasiswa lainnya. Berkoordinasi dengan menaati instruksi Dema Universitas untuk terlaksananya kegiatan mahasiswaan di tingkat universitas. Dalam menjalankan fungsinya, UKM berfungsi untuk menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan Dema Universitas dalam bentuk program kerja sesuai di bidang bakat dan minatnya. Nah, menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas dengan Dema U. Nah, pertanggungjawaban UKM adalah sebagai berikut. UKM sebagai unit kegiatan mahasiswa bertanggung jawab kepada anggotanya sesuai AD atau ART masing-masing. Sebagai subsidi kelembagaan non-struktural tingkat perguruan tinggi, UKM bertanggung jawab kepada rektor dan wakil rektor di bidang kemahasiswaan dan kerjasama dan ketua Dema Universitas. Nah, UKM unit kegiatan mahasiswa meliputi dibagi dengan pertama UKM Resmen Kemahasiswaan, kedua Simponi SM, ketiga UAM PM Inovasi, keempat Jepret Club, kelima KSR PMI, keenam Kopma PM, ketujuh Pramuka, kedelapan UKM Unior, ke-9 Mapala Tursina, ke-10 Taekwondo, yang ke-11 LKPM 2M, yang selanjutnya Komus dan Seni Regius, dan juga dengan tambahan teater K2 dan juga PSM Kema Gita Buana. Materi selanjutnya adalah yang kita harapkan dari seluruh mahasiswa dan dari dosen-dosen atau ustadz-ustadz yang kita harapkan sebagai mahasiswa UIN ke depannya menjadi calon pemimpin di masa depan 5 tahun ke depan, diharapkan untuk memimpin menjadi kendali bangsa Indonesia ini. Karena itu harapan besar ini harus diwujudkan bersama dengan pimpinan kakak kelas atau senior kalting maupun mahasiswa. Itu sendiri pesan yang saya ingin sampaikan untuk pendalaman materi yang dari nomor 3 ini. Adapun 4 tahun yang ke depan saat kita menentukan mau menjadi ilmuwan, mau menjadi orang luar biasa, ataupun mau menjadi orang baik adalah mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, membuka orang yang selalu mencari kesalahan di pihak lain. Karena itu belajar mengedepankan positive thinking, jangan selalu menyalahkan orang lain. Terakhir, pesan yang disampaikan oleh pemimpin masa depan adalah orang yang mampu membesarkan amal maternya dengan prestasi yang baik tingkat nasional maupun internasional. Kedepannya kedepankan akhlakul karimah yang baik, karena visi misi kampus kita semua UIN Malik Ibrahim adalah terwujudnya pendidikan yang tinggi, integratif dalam memajukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Sangatlah pendek, jadi semua harus hafal di luar kepala. Nah, generasi milenial suka panjang-panjang, karena itu 1 menit harus sudah hafal ya semuanya. Terwujudnya pendidikan tingkat integrasi dalam memajukan sains Islam yang bereputasi internasional dan mencetak permata dan mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Yang kedua, menghasilkan karakter yang sayang teknologi seni dan yang relevan budaya sangat tinggi. Dan itu termasuk dalam visi. Itu kita tentukan bertanya apakah sekarang UIN Malang tempat yang akan kita tempat yang mana yang kita akan digembleng
itu sudah berreputasi internasional. Kemudian apa sih ulul albab itu dan apa gunanya reputasi internasional? Nah, kita harus memahami semuanya. Jadi sesuai roadmap kita 2021 sampai 2025 merupakan masa atau periode untuk mencapai pengakuan, rekor gizi dan reputasi internasional. Tentu saja ini bukan sekedar kata-kata, ini merupakan hal yang harus dicapai dengan jerih payah yang luar biasa oleh semua pihak, bukan hanya rektor UIN Malang dan wakil rektor, Pak Rektor UIN Malang dan Pak Rektor Wakil Rektor UIN Malang. Sekian dari saya, Farisi Ali Besari dari jurusan Biologi. Mohon maaf bila ada salah patah kata, mohon dimaafkan karena saya cuma ingin menyampaikan tugas pada hari ini. Sekian dari saya, Farisi Ali Besari dari jurusan Biologi. Mohon maaf bila ada salah patah kata. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.